Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita boleh hadir di tempat ini semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan untuk kita ada di tempat ini. Kita naikkan lagu pujian penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, ya Yesus, anugerah-Mu. Terima kasih oh Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Segalanya bagiku. Oh, hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Segalanya bagiku. Oh, hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, terima kasih oh Yesusku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kuatku, bukan karena kekuatanku. Oh haleluya, anugerah-Mu, oh anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku.
karena anugerah-Mu, bukan karenaku, bukan karena kekuatan. Bersyukur Tuhan, haleluya, anugerah-Mu, haleluya, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kita katakan sekali lagi dengan iman kita, semua karena anugerah-Mu, anugerah-Mu, haleluya, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu, bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, haleluya, bukan karena kekuatanku, oh anugerah-Mu, anugerah-Mu, haleluya Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku, haleluya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh Tuhan untuk datang pagi hari ini, kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji Tuhan, terutama kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami awali ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita masih bangkit berdiri, kita masih memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorak kepada Tuhan. Kita akan katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Oh, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Oh, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan, oh, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, amin, membawa hidupku. Haleluya. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam
Tahan kiri kanan saudara, tepuk bahunya. Tuhan Yesus baik. Ya, amin. Silahkan duduk. Kita boleh ada di tempat ini, kesehatan terutama, itu semua karena berkat anugerah Tuhan yang teramat sangat baik ya. Pagi hari kita bangun, kita masih diberikan nafas kehidupan, itu juga semua karena berkat anugerah Tuhan yang tidak terhitung. Sehingga kita boleh dapat melakukan setiap aktivitas kita dari pagi, siang hingga pada malam hari, itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk lebih lagi menyatakan bahwa dalam kehidupan kita yang sangat teramat baik itu adalah Tuhan kita. Kita mau katakan bahwa Yesusku, Engkau adalah yang terindah. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, Amin Tuhan. inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari kita angkat pujian ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku Tuhan. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku
bisa lebih lagi menyembah Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Haleluya Tuhan. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku menangkan hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, ku sembahmu Tuhan. Haleluya, inilah persembahanku Tuhan. Engkau baik, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Haleluya, haleluya, ku naikkan syukurku kepadamu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Untuk setiap pujian-pujian yang kami boleh naikkan, itu boleh dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, itu boleh dapat menyenangkan-Mu Tuhan. Kiranya untuk setiap pujian kami boleh membawa berkat juga untuk kami Tuhan. Dan sementara kami juga akan menerima berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Untuk setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar, bukan hanya kami dengar, tetapi kami boleh dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Karena tanpa firman Tuhan, tanpa Engkau, kami tidak dapat berjalan sendiri Bapa. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami akan menerima berkat Tuhan, dan kami yakin
kami pulang boleh dapat membawa berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa untuk kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Tuhan pimpin selalu, berikan selalu Tuhan Yesus hikmat dan juga anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan, makin banyak orang yang diselamatkan untuk setiap firman-firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi bagi saudara-saudara yang hari ini baru kembali beribadah di tempat ini. Saya mengaturkan selamat datang bagi Ibu Gawa pagi hari ini bisa datang beribadah bersama-sama di tempat ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema mencari kebenaran. Ya, nanti saya minta bantu Pak Herman untuk membantu beberapa ayat yang akan kita baca bersama. Saudaraku sekalian, ada kata-kata bijak yang saya baca. Sisa uang kita bisa dihitung, tetapi sisa waktu kita tidak ada yang tahu. Saya merenungkan kata-kata ini, bahwa hidup manusia itu terbatas. Artinya kita tidak dapat memprediksi waktu hidup kita di dunia ini. Ada saudaraku pagi hari ini yang tahu berapa lama lagi hidup kita di dunia ini? 1 tahun lagi, 2 tahun, atau 5 tahun, atau berapa lama lagi kita ada di dunia ini? Tidak ada ya yang dapat memprediksi dan menghitung dan mengetahuinya. Oleh karena itu, kita sebentar akan memeriksa firman Tuhan sehingga kita dapat mengerti ya sisa waktu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya oleh Tuhan ya. Sehingga saya mencari temanya, yaitu untuk kita mau mencari kebenaran di dalam kehidupan ini. Ya. Sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah kebenaran? Mari kita akan baca di dalam Matius 6 ayat ke-33. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Bapak Ibu, kita sudah membaca firman Tuhan ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di sini kita melihat kata kerja mencari ya. Yaitu pekerjaan yang kita lakukan terus-menerus. Mencari sesuatu dan kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh dan tekun untuk memperoleh sesuatu. Apa sesuatu itu? Yaitu keselamatan. Karena dikatakan untuk kita mendahulukan, untuk kita mencari kerajaan Allah
Mari kita sama-sama akan memeriksa. Yang pertama, ya, untuk kita mencari pertama adalah kerajaan Allah di dalam kehidupan kita di dunia ini. Artinya kita mencari kerajaan surga. Mari kita akan memeriksa. Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya dan juga orang banyak. Pada saat itu Tuhan Yesus memberikan berbagai macam perumpamaan tentang kerajaan Allah. Untuk itu mari kita sama-sama mau memeriksa pada pagi hari ini supaya kita mengerti apa tujuan hidup kita di dunia ini, yaitu untuk kita pertama yaitu carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, kita memeriksa di Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46. Ini tentang hal perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Ini juga menceritakan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Silakan Pak Herman bacakan. Matius pasal 13 ayat 44 sampai ayat yang ke-46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga. Itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat saat ini di Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46 ini hal kerajaan surga, ya. Salah satunya Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi dengan penuh sukacita. Dia pergi menjual semua miliknya, semua harta kekayaannya dia jual untuk mendapatkan dan memiliki ladang tersebut yang di dalamnya ada harta terpendam. Orang lain tidak tahu. Selanjutnya kita melihat demikian pula hal kerajaan surga. Itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, sama seperti tadi. Ya, orang yang menemukan harta yang terpendam itu. Dia jual seluruh milik yang ia miliki lalu membeli mutiara itu. Bapak Ibu sekalian, kita melihat dari perumpamaan ini, ya, di mana Tuhan Yesus menyatakan hal kerajaan surga itu sangat berharga sekali. Jadi kita di sini bisa melihat tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Pada pagi hari ini,
kepada saudara dan saya, jemaat Tuhan di tempat ini, mengajarkan bahwa kerajaan Allah adalah harta yang tidak ternilai harganya. Jadi tidak bisa disamakan dengan segala harta di dunia yang kita miliki atau kita kumpulkan saat kita dari muda bekerja, berjuang mati-matian di dalam pekerjaan kita untuk kita dapat memiliki harta jasmani. Ya, semua orang di dunia ini harus bekerja. Kita setuju semua. Ya, tetapi itu bukan menjadi jaminan bahwa orang itu akan memiliki kebahagiaan setelah dia mendapatkan harta jasmani di dunia ini. Tetapi itu menjadi keperluan untuk hidup kita di muka bumi ini. Tetapi di sini yang ditekankan adalah harta kerajaan surga itu nilainya tidak bisa disamakan dengan semua harta yang ada di muka bumi ini. Bagi orang yang memiliki atau dapat masuk dalam kerajaan Allah itu adalah orang-orang yang berbahagia. Karena dia akan menerima jaminan keselamatan melalui korban Kristus di atas kayu salib. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menjadi miliknya Kristus, kita diingatkan kembali bahwa kita adalah anak-anak Allah yang memiliki warisan kerajaan Allah di akhir hidup kita. Jadi mari kita berbahagia selalu di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena kita sudah menjadi ahli waris kerajaan Allah yang nilainya tidak bisa dibandingkan dengan segala harta kekayaan seluruh dunia ini pun kalau disatukan tidak bisa dapat menandingi harta kekayaan yang begitu tinggi nilainya saat kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan dan kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kerajaan Allah hanya dapat diperoleh dengan mengorbankan segala sesuatu yang mungkin menghalangi kita menjadi anggota kerajaan Allah. Seperti apa yang diperlihatkan di dalam perumpamaan tadi. Orang yang menemukan ladang yang di dalamnya ada harta terpendam. Ia harus miliki itu sehingga dia berusaha dengan sukacita. Dia cepat-cepat menjual semua harta yang dia miliki untuk membeli ladang yang di dalamnya terkandung harta terpendam. Demikian juga di dalam perumpamaan yang kedua. Hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu yang diidam-idamkannya. Artinya di sini kita harus menjual seluruh milik kita. Kita harus mengalihkan segenap perhatian kita dari segala perkara-perkara di dunia ini. Dan kita harus memusatkan pikiran kita, seluruh hidup kita kepada Kristus Yesus. Mari kita akan melihat
di Roma 12 ayat yang ke-1. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, mari kita semua yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, untuk kita mau demi kemurahan Allah, aku akan menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, untuk kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Tidak ada hal-hal lain yang menghalang-halangi kita. Itulah yang sangat berharga. Kehidupanmu untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Karena hidup kita sudah dikuduskan, sudah disucikan oleh darah Kristus yang sangat mahal. Ketika Tuhan Yesus mati di atas bukit Golgota, Dia telah menyerahkan dirinya untuk menebus segala dosa dan kesalahan umat manusia di muka bumi ini. Dan pada saat ini, pagi hari ini, kita diingatkan kembali supaya lewat Roma 12 ayat 1 ini, untuk kita mempersembahkan seluruh tubuhmu. Artinya, saudaraku sekalian, ini diperlihatkan di dalam kehidupan kita di perjanjian baru, bahwa kita harus menyerahkan seluruh hidup kita. Artinya kita harus memberi kepada Tuhan 100% dari kehidupan kita. Jadi, mari kita akan merenungkan akan hal ini. Apakah Bapak Ibu sekalian sudah sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan di dalam kehidupan yang berkenan di hadapan hadirat-Nya? Karena itulah adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita melihat di sini, rasanya lebih berat ya, menjadi anak Tuhan itu di perjanjian lama, dari mulai zaman Abraham, dia sudah mengembalikan hak milik Tuhan, mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Ini berbicara tentang persepuluhan. 10% saja tidak semua anak-anak Tuhan bisa mempersembahkan hak miliknya Tuhan di dalam berbicara dalam hal persepuluhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa yang kita bisa kembalikan miliknya Tuhan, hal persepuluhan. Ya, saya mengingatkan kepada jemaat Tuhan di tempat ini untuk kita tetap setia
menjadi anak-anak Tuhan. Karena Tuhan melihat kehidupan kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Oleh karena itu, saat kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, apa yang kau cari di dunia ini? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mencari kebenaran itu? Yaitu hal kerajaan surga. Kita akan melihat selanjutnya yang kedua. Tadi yang pertama yaitu kita untuk mencari hal kerajaan Allah atau kerajaan surga. Yang kedua yaitu kita mencari kebenaran di dalam hidup ini. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu telah menjadi manusia. Yohanes 11 ayat yang ke-14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Ya. Tuhan Yesus lahir di kandungan Maria bukan dari hubungan suami istri. Tetapi Kristus Yesus itulah firman yang telah menjadi manusia. Dan dia diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus tidak bercacat dan bernoda oleh dosa. Anak Allah yang tunggal, Tuhan Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita mau yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam pribadi masing-masing. Bapak Ibu sekalian, kita diterangi oleh firman Tuhan, kita diberi pengertian tentang kebenaran yang harus kita miliki di dalam kehidupan ini. Artinya kita harus beriman dan percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati menebus dosa kita ketika kita masih berdosa. Ya, ini dicatat di Roma 5 ayat 8. Akhirnya kita juga harus bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman itu artinya kita harus setia di dalam kita bersekutu, di dalam kita beribadah pada pagi hari ini. Sehingga kita bisa merenungkan firman Tuhan. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Untuk kita selalu berdoa, menjalin hubungan hidup kita secara kerohanian. Untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Bapa di surga. Sehingga kita boleh merasakan
damai sejahtera. Bukan saja saat nanti, tetapi saat kita ada di muka bumi ini juga. Kita sudah mengalami hal kerajaan surga. Jadi, dari hasil kita mencari atau mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan kita setelah menerima kebenaran di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa umat manusia. Dosa kesalahan saudara dan saya telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib di Golgota. Dia telah membayar lunas satu kali untuk selama-lamanya segala dosa dan kesalahan kita. Jadi mari kita mau di dalam hidup ini selalu menyenangkan hatinya Tuhan dengan melakukan hal-hal yang baik, dengan melakukan firman Tuhan, kebenaran itu yang mengingatkan kepada saudara dan saya pada pagi hari ini untuk kita selalu mencari kebenaran itu. Karena kita bersyukur saat kita satu kali meninggalkan dunia ini. Karena kita setia sampai akhir hidup kita. Sering saya mengatakan ayat ini kepada jemaat Tuhan untuk kita tetap setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Ya. Maka mahkota kehidupan itu akan Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya, dan kita boleh berada saat kita dipanggil pulang oleh Tuhan, kita berjumpa muka dengan juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Kau sudah memberkati ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Seberapa banyak jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, kami bersyukur kami boleh ada di rumah Tuhan untuk kami selalu bersekutu, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami diingatkan kembali, apakah engkau telah memiliki harta yang sangat mahal dan sangat berharga itu, yaitu Yesus Kristus yang memberikan keselamatan, bahkan menganugerahkan kerajaan Allah bagi hidup kita umat Tuhan yang tetap setia sampai akhir hidup kita, beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, dan kami mau selalu menyenangkan hatinya Tuhan. Sehingga bila mana jemaat Tuhan menghadapi masalah persoalan, kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini dapat memberikan sukacita, karena kami sudah menjadi ahli-ahli waris kerajaan Allah. Puji nama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaatmu, mungkin ada di antaranya jemaat yang sakit, yang ada di rumah. Tuhan sendiri yang menjamah memberikan kesembuhan dan pemulihan. Yang mempunyai masalah persoalan, kiranya kami mau berdoa, Tuhan membukakan jalan keluarnya bagi jemaat Tuhan yang mengalami tekanan di dalam hidupnya. Kiranya firman Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kami semua, karena kuasa Tuhan lebih besar dari segala masalah yang terjadi di dalam hidup kami di dunia ini. Pertolongannya selalu ada
dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial, Engkau Maha tahu. Tuhan akan memberkati masing-masing pribadi yang memerlukan, dan Tuhan mencukupkan dengan berkat yang daripada surga. Terpuji nama-Mu, sehingga kami boleh memiliki harta yang terpendam, mutiara yang berharga, yang sangat mahal. Itulah harta kekayaan yang Tuhan janjikan saat kami percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Puji nama Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Tuhan, kiranya mereka dapat menjalankan tugas kenegaraan dengan takut kepada Tuhan, tidak melakukan korupsi, tetapi mereka boleh bekerja dengan bertanggung jawab untuk bangsa ini ya Tuhan, sehingga rakyat Indonesia boleh mengalami kesejahteraan di dalam perekonomiannya. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan, tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Satu kali lagi. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal.